Saya masih bisa jual suara pertama kali. Yang kedua, saya bisa ngolah studi musik. Yang ketiga, saya bisa syuting video. Makanya saya tinggalin. Nah, cara meninggalin itu perang batin. Kita perang batin nih. Allah itu udah memberikan karunia kita hidup. Betul. Jadi saya berpatokan seperti itu. Ya. Di mana kita pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dalam kehidupan. Naik turun itu adalah sesuatu hal yang kita anggap ini hanya sebagai sebuah permainan yang dari sini tergantung kita mengolahnya. Betul. Oke, balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih dengan Sam Sumantri alias Dika alias Heri Pahlawan. Yoyoy. Untuk sesi kedua ini saya agak gimana gitu, karena beliau mau cerita yang sedih-sedih bahwa mereka pernah mengalami hal yang gua nggak tahu lah bahasanya depresi atau apa, nggak ngerti juga. Tapi ini menjadi menarik, Brightes, bahwa seorang Sam Sumantri, orang yang beken di tahun itu waktu siaran. Kenapa gue bilang beken? Gak ada apa-apanya. Semua artis nasional angkatan itu, siapa yang nggak jatuh hati sama Om Heri ini? Begitu dengar suaranya udah parah. Bang Heri, karena manggilnya Bang Heri nggak apa-apa ya, karena keseharian kita gitu ya. Sip. Ini tadi mau cerita tentang hal yang membuat Anda depresi, tapi ini Mas Heri, sebelum masuk ke sesi itu, saya ingin tanya dulu nih. Sekarang happy dong? Sekarang alhamdulillah. Happy dong? Itu kuasa Allah semua. Kuasa Allah ya. Betul. Dan kondisi Anda bergabung di Radio Bright itu membuat saya happy. Alhamdulillah, itu karunia juga. Karena dengan pengalaman Anda yang segudang itu dari zaman ngetik sampai masuk ke ke dunia komputer teknologi. Sekarang masuk lagi ke dunia yang lebih jauh lagi. Ini tantangan lagi kan ini. Tantangan baru tantangan lagi sebenarnya. Cuman suka aja sih. Iya. Suka aja. Dan saya berharap itu menghilangkan masa suram Anda. Betul. Nah, sekarang baru boleh cerita. Kenapa mengalami hal yang tidak menyenangkan tadi? Jadi gini, melewati sebuah pertanyaan dalam diri pertama kali adalah ketika saya sendiri nih mau merelakan adalah putusnya sebuah karir yang dulu saya jalanin, saya memutusin untuk menjadi biasa-biasa saja. Artiannya adalah, udah deh, gue lepas dari ke dunia radioan gitu loh. Karena pada waktu itu saya berpikir gini, saya masih bisa jual suara pertama kali, yang kedua saya bisa ngolah studi musik, yang ketiga saya bisa syuting video. Makanya saya tinggalin. Nah, cara meninggalin itu perang batin. Kita perang batin nih. Walaupun pada waktu itu kan saya kalau di radio mungkin sedikit agak menjanjikan, artian gini, untuk karir saya walaupun udah tua pada waktu itu ya. Cuma menjanjikan adalah kita mendapatkan sesuatu yang mungkin sebagai ketetapan. Cuman kita punya sampingan yang lain kan gitu. Karena dulu waktu di TMI pun aku kayak gitu, Pak. Jadi sebelum saya katakan gini, saya siaran di radio, cuman saya lebih banyak di luar. MC segala macam lah gitu ya. Nah, ini pas untuk kita pisah, memutuskan itu pertentangan. Yang sehingga akhirnya saya untuk melupakan semua itu, yaitu bukan memutus hubungan ya dengan artis-artis penyanyi, walaupun pada itu teknologi sudah masuk, adanya BB dulu, ada WA, ya kan? sekarang ada WA, gitu ya. Itu saya tutup diri, gitu loh. Nggak sehelo, padahal saya tahu dia nggak sehelo. Kemudian dari situ saya menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Cuman ya itu dia, Pak. Namanya kehidupan itu kan kita harus bisa mendapatkan apa yang untuk pemenuhan keluarga ya kan. Nah itu dia syuting video, ngedit audio, anak-anak latihan band, saya urus mereka gitu ya. Nah itu jalan saya. Terus kedua saya daber, ngisi-ngisi suara. Itu hanya sampingan doangan sebenarnya, dan itu tidak sesuatu yang menjanjikan gitu loh. Tapi akhirnya apa yang gue cari di sini sebenarnya itu kembali lagi di situ kan. Di tengah persimpangan seperti ini tiba-tiba datang Om Rijal. Swear, tiba-tiba datang Om Rijal ya kan, memberikan sebuah wahana yang baru. Wih, wahana permainan yang luar biasa. Asik. Ini gue tolak juga, sayang juga gue bilang, kenapa? Di-challenge lagi ya. Nah, di-challenge lagi. Nah, dari situlah ya terbuka nih
dia kan terbuka. Waktu saya menawarkan sebuah program Komrija pada waktu itu, saya juga ragu-ragu. Apakah dia masih mengenal saya nih, gitu ya? Contohnya lah yang kita pernah panggil. Dari situ barulah saya di sini punya ide kayak begitu, mengembalikan ke masa lalu lagi. Gitu. Oke, dan itu menjadi suatu acara yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena kita tidak hanya berbicara kepada dunia artis 90-an nantinya, kita akan berbicara kepada dunia musik secara menyeluruh. Gitu kan, ya? Betul. Saya sebenarnya ter-challenge gini, Pak Sam. Saya manggilin Sam, nanti Dika. Saya ter-challenge begini, Pak Sam dengan pengalamannya dari radio konvensional bahasa saya sampai ke dunia digital sekarang, itu nanti bisa berbagi pengalaman juga. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan. ke teman-teman pemusik angkatan 90 sampai angkatan 2020 sekarang. Nah, tadi nih Pak Sam, tanpa disadari nih ya, saya menyimak penjelasannya Pak Sam nih. Bagaimana Pak Sam mengekspresikan diri dari masa down sampai ke masa yang sekarang itu dari suaranya itu berapi-api lagi gitu. Masya Allah. Ini saya menangkap Brighters ya. Ini mendramatisir nih. Saya tidak mendramatis. Justru saya ingin mengungkapkan satu peribahasa. Age is just a number. Iya, jangan lihat warna rambutnya, tapi lihatlah bagaimana bersemangat dan menggeloranya. Nah, itu dia, seorang Sam Sumantri. Itu salah satu yang menjadi sebuah pegangan saya, ya kan? Allah itu memberikan karunia kita hidup, jadi berpatokan seperti itu, di mana kita pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dalam kehidupan. Naik turun itu adalah sesuatu hal yang kita anggap ini hanya sebagai sebuah permainan yang dari sini tergantung kita mengolahnya aja. Betul. Gitu, itu menjadi penting, benar. Saya setuju. Pak Sam. Ini mungkin Brighters bingung nih, Pak Sam kadang-kadang manggil saya Bapak, tadi terakhir manggil Om, saya manggilnya enak aja Sam, Dika gitu ya, Heri padahal secara usia senior dia. Maaf, saya bukan kurang ajar. Gini, yang kadang-kadang kita menunjukkan bahwa yang tua lebih menghormati yang muda. Betul. Jadi kan gini Pak, kita kan pakai saya Bapak lagi kan. Etika. Padahal sebenarnya itu loh. Saya memanggil bos ya kan. Kan gak enak juga. Lebih gak bener lagi panggil bos. Ya kan. Ntar Bapak manggil saya bos juga ya kan. Repot juga. Yang paling tepat sebenarnya saya manggil Anda suhu. Sama Willy Skate aja. Anda panggilnya kakak pertama, kakak kedua. Iya. Anda kan kakak yang paling tua. Kakak kedua ya. Iya, Willy kakak kedua. Gimana saya? Kakak ke-13. Dengan saya 13 Anda pertama itu menunjukkan derajat. Betul. Senioritas. Sebenarnya senioritas. Cuman kan dalam hal ini kan etika. Kalau saya kembali lagi ke sebuah etika. Saya di sini berpijak. Ini ingin menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang sopan santun. Itu udah terbiasa sebenarnya. Benar. Jujur aja Pak, saya nih dengan pemilik radio, bos-bos radio, direktur radio kayak gini lah. Almarhum Edi Susilo, jadi direktur radio TMI. Udah kayak saudara Pak. Cuman saya kalau ketemu dia tetap manggil Pak. Oh gitu. Gak bisa saya waktu itu kok manggil saya. Bisa dulu ngapain dulu lah. Sempro lah. Manggil saya itu gitu. Wajar karena Pak Edi itu lebih senior dari Anda. Saya kan jauh sebenarnya. Cuman beda kan. Karena saya tidak ingin dipanggil Pak, kenapa? Biar nggak kelihatan lebih tua. Sekarang tinggal tergantung maksud dan tujuan. Ya kan? Maksud dan tujuan. Siap. Gitu lah. Sekarang kita menyapa Brighters. Ini bincang-bincang antara dua orang yang lagi. Brighters, sebenarnya ada satu sesi lagi yang saya ingin tanyakan ke Sam Sumantri atau Heri Pahlawan yang saya sering kenal tentang bagaimana beliau ingin membangun Radio Bright ke depan. Karena beliau sedang mempersiapkan banyak banget konten-konten di Radio Bright. Bulan puasa sudah dekat, bagaimana beliau mengumpulkan artis tahun 90-an, 2000-an dan 2010-an.
bagaimana beliau mengangkat. Iya. Nah saya nggak tahu nih. Ini strateginya banyak banget nih. Tapi saya belum mau tanya sekarang. Oke, Pastinya oke. setelah yang satu ini. Sip lah. Taman Mini itu hampir tiap tahun. Itu pop dan rock tetap munculin semua tuh, ada reggae segala macem. Ah, jadi itu yang mengembalikan di sini wadah. Siap. Mudah-mudahan brand Indonesia bisa pelopor, menjadi ya? salah satu pelopor. Siap. Nah, jadi saya semacam ada bendera. Yang sehingga saya memberanikan diri untuk bikin event organizer. Oh oke. Nah, di salah satunya yang pernah saya lakukan adalah kayak tour slang Jawa Bali. Slang. Ah, Jawa Bali ya. Terus artis Kakak Bim itu ya? Iya, semuanya. Iya. Karena Nah. saya agak terinspirasi dengan iklannya dia tuh. Apa tuh Kakak ya? sama Bim. Yang Oke kakak Bim. Bagaimana kakak Bim? ini berarti buatan dia.